Katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bahkan di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, sejatimu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ada penyerahan yang tanda berserah kepada Tuhan. Tanpa seribu tanya kita tetap percaya, sesatmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genanti karyamu. Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genanti. Mari kita rayakan semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genanti karyamu. Serahkan diri genanti karyamu. Serahkan diri genanti karyamu. Haleluya, haleluya. Bapa, ajar kami mengerti kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu. Bapa, ajar kami berjalan seperti Bapa menuntun anak-anak-Nya, supaya melangkah dari 1, 2, 3 dan seterusnya melangkah dengan tujuannya adalah Kristus Yesus, kepada keselamatan yang disediakan kepada kami. Ya Aba, ya Bapa, ajar kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami Tuhan tidak tersesat dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Bukakanlah rahasia kehendak-Mu kepada umat-Mu, kepada kami semua, dan setiap pribadi kami. Tolong setiap pribadi kami, agar kami boleh semakin mengasihi-Mu dan mempermuliakan Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Aba, ya Bapa, kepada kami semua anak-anak-Mu, tebusan darah-Mu, supaya kami mengerti rahasia kehendak-Mu dan melakukannya, supaya hidup kami hidup yang menyenangkan di hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan. Juga kami berdoakan gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan yang beribadah bersamaan dengan kami. Berkati mereka, sertai mereka, dan urapi mereka seperti Engkau sertai, urapi, dan berkati kami pada saat siang hari yang berbahagia ini.
Tuhan melawati setiap pribadi kami. Dan biar kami satu dalam pengajaran firman Allah. Amin. Supaya kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Yes. Dan kami tahu Engkau hanya satu sebagai kepala, satu-satunya bagi gereja Tuhan yang akan datang segera. Terima kasih Tuhan, Engkau melawati umat-Mu pada siang hari ini. Amen. Biar pengurapan Roh Kudus terjadi di tengah-tengah kami. Sebab Engkau telah menyucikan kami oleh percikan darah-Mu. Sehingga kami layak untuk menghampiri Tuhan pada siang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan mengasihi saya, mengasihi saudara, dan atas perkenanan Tuhan kita bisa hadir dalam ibadah yang pertama ini, dan terus akan melanjut pada ibadah yang kedua. Kita memohon senantiasa biar Bapa melimpahkan kasih-Nya, perlindungan dan pemeliharaannya kepada kita, saudara. Sebab akan terjadi masa dan waktu yang akan tergenapi bahwa tidak bisa lagi beribadah seperti ini, saudara. Dalam Matius 24 ayat 15, ini bukan tema saya untuk hari ini, tapi sekedar mengingatkan saja bahwa nanti ada waktunya pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Ya, berdiri di tempat kudus. Dia yang mengambil alih semuanya. Dan pembinasa keji itu adalah antikristus. Ya, dan kalau antikristus sudah berdiri di rumah ibadah, maka dia akan ambil alih semuanya. Ya, ambil alih semuanya. Jadi semua korban yang diperuntukkan kepada Tuhan itu sudah beralih bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada pekerjaan antikristus. Nah, ini harus diwaspadai, saudara. Jadi kita berterima kasih kepada Bapa di sorga, kita masih bisa duduk beribadah seperti ini di rumah Tuhan, itu karena anugerah Allah yang besar. Ya, itu anugerah dan itu mukjizat yang tidak bisa diganti atau dibayarkan dengan sejumlah materi atau dengan emas maupun permata yang termahal yang ada di muka bumi ini. Jadi ini harus kita hargai dengan sungguh-sungguh kesempatan yang masih ada ini, saudara. Ya, saya sampaikan kepada kita bahwa kita doakan ada rekan kita, hamba Tuhan, ya, di Kandis ini yang positif COVID dan harus ditutup ibadah selama 2 minggu. Tutup ibadah selama 2 minggu, ya, karena memang gembala ini baru pulang dari luar kota dan dia kena COVID positif. Saya sudah mendoakannya bukan secara langsung, secara lewat telepon, dan 2 kali saya sudah doakan, saudara, ya, dan kiranya pertolongan Tuhan turun. Coba kita bayangkan, COVID saja pun sudah bisa menutup gereja. Ya, dengan COVID saja diizinkan Tuhan, gereja bisa tutup. Ini penyeleksian, saudara. Ada seleksi, ya, dan Tuhan sudah nubuatkan akan terjadi penampian. Jangankan kepada kita, kepada Simon pun Tuhan sudah katakan, Simon, iblis menuntut engkau untuk ditampi. Ya, dituntut untuk ditampi. Gereja Tuhan memang akan ditampi. Ya, jemaat akan ditampi. Siapa yang bertahan itu berarti dia memiliki isi firman Allah. Tapi kalau kosong firman Tuhan, itu dengan sendirinya akan terbuang dalam masa-masa penampian. Nah, Tuhan sudah izinkan masa-masa itu, masa-masa penampian itu, saudara-saudara. Ya, salah satunya saya melihat COVID ini,
dan seperti apa nanti dimanfaatkan oleh antikristus COVID ini. Ya, seperti apa dimanfaatkan? Dia mencari momennya, ya, supaya dipakai ini, saudara-saudaraku. Politik di dunia saja pun ini menjadi isu sentral bagi lawan politik pemerintah yang berkuasa. Jadi saya memperhatikan itu, membaca media seperti itu. Dianggap bahwa pemimpin tidak berhasil menangani. Jadi ini sudah sampai kemana-mana, saudara. Ke ranah politik iya, ke gereja iya, rumah-rumah ibadah iya, dan penampian memang benar-benar terjadi. Dan kalau kita tidak sadari hal ini, kita akan terbuai dengan dunia, saudara-saudara kekasih. Sampai genap nanti apa yang Tuhan katakan dalam nubuatannya. Kalau boleh dibaca Yesaya 9 ayat yang keempat, ada nubuatan firman Tuhan, nanti ada orang-orang yang berkeluh kesah tentang keadaan dunia. Batinnya gelisah, Tuhan tolong umatmu. Yesus pelihara gerejamu, mendoakan orang lain. Saudara-saudaraku, ada keluh kesah, Haleluya. tidak berdiam diri. Ya, dan kepada orang yang berkeluh kesah bukan tentang nasibnya, bukan karena keadaannya tidak makan dan tidak minum, bukan soal penyakit yang dialami dalam tubuhnya, tetapi keadaan spiritual manusia yang melorot, ya, yang anjlok. Ada keluh kesah, melihat kejahatan yang bertubi-tubi, dia berkeluh kesah. Maka Tuhan bilang kepada orang yang seperti ini, harus kau materaikan huruf T. Harus kau materai orang seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu apakah kita masuk pada materaian Allah atau tidak ketika kita gelisah melihat keadaan dunia, kejahatan yang meningkat, ya, dinginnya kasih manusia kepada Tuhan, dinginnya kasih manusia kepada kebenaran firman, dinginnya kasih manusia satu dengan yang lain. Kita harus berkeluh kesah di situ. Dan kita harus, ya, tidak boleh sama atau berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kedagingan, dalam arus dunia, atau dalam kesesatan itu. Tapi berkeluh kesah, ini akan secara otomatis dimateraikan oleh Allah. Dan siapapun setelah proses pemateraian terjadi, siapapun yang tidak dimaterai, ya, tidak diberi tanda, ya, tidak diberi tanda, maka tidak ada belas kasih lagi kepada orang-orang yang tidak memiliki tanda, udah pasti. Tidak ada belas kasih. Dan saya tahu saya harus sampaikan siang hari ini, baik kepada saudara yang mengikuti live streaming ini. Hari-hari inilah masa-masa pemateraian dari Tuhan kepada gerejanya. Maka nyatakan dirimu, siapa dirimu ya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Benci kejahatan. Ya, harus semakin kita melepaskan diri dari semua tabiat dan percintaan dunia ini, saudara kekasih. Itu namanya berkeluh kesah. Maka yang tidak ada materai, dalam ayat yang kelima itu, tidak ada belas kasihnya. Tidak ada belas kasih kepada orang itu. Nanti baca dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelimanya, saudaraku, tidak ada. Ya. Jangan pernah merasa sayang dan jangan kenal belas kasih. Ya. Dan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memukul dari belakang orang-orang yang tidak memiliki materai itu, dia punya cara sendiri. Jangan pernah tanya seperti apa sih cara dia memukul. Dia punya cara sendiri. Ya. Dan ketika dia punya cara sendiri, kita nggak bisa prediksi. Karena itu cara Tuhan. Dia muncul dengan berbagai cara. Dia tidak pernah menggunakan satu cara, ya, tapi banyak cara, berbagai cara. Maka kita harus tahu dan mengerti waktunya Tuhan.
Kita harus mengerti waktunya Tuhan. Hari ini saya menyampaikan tema pemberitaan firman Allah, berbicara tentang waktunya Tuhan. Berbicara waktunya Tuhan. Harus kita tahu waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Sebab waktu kita tidak akan pernah sama dengan waktu Tuhan. Jauh sekali perbedaannya. Ya, jauh sekali. 1000 tahun dibanding 1 hari. Jauh sekali. Tidak bisa dibayangkan seperti apa jauhnya, saudaraku. Jadi waktu Tuhan itu beda. Jangan pernah kita bisa paksakan waktunya kita dengan waktu Tuhan. Saat kita berdoa pun, itu pun menunggu waktu Tuhan, bukan menunggu waktu kita. Walaupun ayat berkata, dia tidak akan bertangguh untuk menolong. Tapi tetap menurut waktunya Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika peristiwa ya pesta di kota Kana, ya, di mana dalam pesta yang dihadiri oleh Yesus dan juga Maria, ya, dan waktu itu ada Maria dan mereka sedang kekurangan anggur, bukan kekurangan, kehabisan anggur, ya, kehabisan anggur. Nah, waktu itu saudara-saudaraku yang kasih, ya, Maria memberitahu kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Apa jawab Yesus? Ya, Yesus tidak berkata, ya sudah dibelikan saja di sana. Tidak. Yesus tidak katakan itu. Atau, ya, tunggu sebentar, berkejadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan itu? Ya sanggup. Tapi Tuhan, Yesus berkata kepada Maria, saatku belum tiba. Artinya waktuku belum tiba. Yohanes pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mari dibacakan, yuk. Kata Yesus kepadanya, Ya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? ya, Saatku belum tiba. iya, ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Iya, apa yang dikatakan kepadamu, iya, buatlah itu. iya. Dalam ayat yang keempat tadi, tolong diblok. Saatku belum tiba. Ini bicara tentang waktunya Tuhan. Dan kita harus mengerti, ya, waktu-waktu yang Tuhan tetapkan dan inginkan. Saudara, mengenai kedatangan Tuhan kali yang kedua, sudah dinubuatkan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Tapi dia memberikan penggambaran-penggambaran kepada orang-orang kudusnya. Dari penggambaran-penggambaran itu, maka harus diberitakan seperti apalah persiapan-persiapan kita kelak menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada banyak orang juga berkata bahwa ketika berkaitan dengan Tuhan, waktunya belum siap. Tetapi sekarang Tuhan bilang, saatku belum tiba. Apakah Tuhan tidak bisa menjadikan, ya, air berubah menjadi anggur seketika? Bisa. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa dalam pesta itu yang merupakan budaya bagi orang Yahudi, anggur yang manis itu harus dihidangkan. Anggur yang manis itu harus dihidangkan, ya, dalam pesta. Ya, anggur yang manis wajib ada dalam pesta. Dan saudara-saudaraku, apakah Yesus tidak tahu mereka sedang kekurangan anggur itu? Tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Ya, apa yang ada di hati saya dan hati saudara, dia tahu. Apa yang Anda pikirkan, fokus Anda berapa persen mendengar firman Tuhan ini, dia pun tahu. Semua dia mengerti, dia tahu. Tapi kenapa muncul kalimat Yesus berkata, saatku belum tiba? Saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, dia ada jalurnya. Ya, ada jalurnya. Dia tidak akan melakukan sesuatu hal sesuka-suka begitu saja. Semua ada waktunya dan ada jalurnya. Saudara-saudaraku yang kasih, dalam ayat yang kelima, Maria tidak mengatakan, ya sudah jadikanlah air menjadi anggur, tidak. Tapi Maria dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Apa? Cara bagaimana
Tuhan memakai Maria. Dan apa yang dilakukan oleh Maria supaya terjadi ya atau terjawab kebutuhan dalam pesta nikah itu. Supaya terjawab, tugas Maria adalah melengkapi pelayan-pelayan. Jadi hamba Tuhan yang bernama Maria di sini adalah bertugas untuk melengkapi pelayan-pelayan. Sebab memang kalau pelayan-pelayan belum siap, maka pekerjaan besar pun tidak pernah terjadi. Ya, musisat pun tidak pernah terjadi jika pelayan-pelayan tidak siap. Jemaat-jemaat tidak siap atau saudara-saudara tidak siap, maka Tuhan akan berkata, waktuku belum tiba. Harus dipersiapkan dulu. Ya, Maria bertugas untuk melengkapi. Menggambarkan hamba Tuhan, harus ada hamba Tuhan yang dimunculkan oleh Tuhan untuk bertugas melengkapi. Ya, melengkapi. Maka kalau saudara ya sadar sedang diperlengkapi oleh Tuhan, saudara wajib juga menghormati hamba Tuhan yang dipakai melengkapi saudara. Ya, harus Maria bertugas untuk itu. Ya, untuk melengkapi pelayan-pelayan. Selama pelayan-pelayan dalam ya kebodohannya, selama umat Tuhan dalam kebodohannya, ketidakmengertian dan tanpa pengenalan yang benar, memang tidak ada mukjizat. Tidak ada kuasa yang diturunkan. Tidak ada sebuah perubahan yang mendasar sekalipun. Tidak ada saudara-saudara. Tapi Maria bertugas untuk menggenapkan waktu yang belum tiba itu. Ya, untuk menggenapkan yang tadinya waktunya belum tiba, supaya tiba waktunya. Saya menyampaikan firman Allah ini adalah supaya kita pun diperlengkapi oleh Allah. Supaya ketika Tuhan berkata, waktuku belum tiba, hari ini tiba waktunya untuk kita semuanya. Ya, haleluya. Diperlengkapi. Cara melengkapinya adalah mengatakan dan mengingatkan. Apa yang diperkatakan, apa yang harus diingatkan. Dalam ayat 5 dalam tanda kutip, tolong bacakan. Haleluya. Ya. Apa yang dikatakan kepadamu, Ya. buatlah itu. Itu, saudaraku, ini tugas hamba Tuhan. Jadi bukan perkataan dari hamba Tuhan itu. Bukan perkataan buah pikiran, ide, rancangan hamba Tuhan itu, bukan. Tapi mengatakan, sekaligus mengingatkan, apa yang dikatakannya kepadamu, buat itu. Ya, ini tugas mutlak seorang hamba Tuhan. Ya, ini tugasnya. Tidak boleh keliru dari situ. Tidak boleh keluar dari situ. Saudara-saudaraku. Maka setelah pelayan-pelayan umat Tuhan itu, ya, mendengar, mengerti, dan melakukannya, maka terjadilah kuasa dilimpahkan. Lawatan Allah terjadi, mukjizat dari yang tidak ada menjadi ada. Dijadikannya, bukan saja di Kana, juga berhasil akan dilakukannya di tengah-tengah nikahmu, rumah tanggamu, dan juga pelayanan penggembalaan ini. Aku percaya itu. Aku yakin itu. Jadi umat dulu yang dipersiapkan. Pelayan dulu yang harus dipersiapkan. Ya, harus dipersiapkan untuk itu. Nah, saudara-saudaraku, bicara tentang waktunya Tuhan. Harus kita mengerti. Dan inilah waktunya Allah. Saya melihat ini, saudaraku. Ketika teman saya telepon, Pak Pendeta, pagi-pagi ditelepon, Bapak sudah tahu keadaan saya? Pak, saya tidak tahu keadaan Bapak seperti apa. Pak, saya baru dapat tadi pagi ditelepon, ya, hasil swab saya ini positif, Pak. Ya, saya ini positif, Pak, katanya. Nah, saya langsung bilang begini, saya duduk dengan istri, Bu Gembala, Pak, siapa kawan Bapak di situ? Ya, saya dengan istri, Pak. Pak,
saya mau angkat tangan berdoa untuk Bapak. Bapak berdoa di situ, ayo kita doa. Langsung doa, nggak panjang-panjang saudaraku. Saya nggak menunggu tanya-tanya dulu, enggak. Ya, saya bisa menebak seperti apa, kenapa bisa dia kena. Tapi saya harus angkat tangan kepada Tuhan, doakan dia. Kemarin dia telepon, Pak, saya merasakan lega, lapang dada saya. Ya, lapang dada saya. Tapi harus tutup gereja selama 2 minggu ini. Jemaat tidak beribadah. Memang genaplah kata firman Tuhan. Ketika gembala-gembala itu, ya, ketika gembala-gembala itu teraniaya, maka kucar kacirlah dombanya. Ya, kucar kacir dombanya, terserak-serak. Terserak-serak. Nah, apa yang saya renungkan? Kemudian Tuhan ingatkan saya Matius pasal 24 tadi ayat yang 15 itu. Pembinasa keji berdiri di bait suci. Ketika ini sudah terjadi, ya, wah, memang nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa lakukan apapun, sama sekali nggak bisa. Orang kudus pun nggak bisa, ya, kecuali orang kudus hanya untuk menyelamatkan dirinya saja, ya, nggak bisa, nggak bisa. Sekarang masih ada waktu dan kesempatan sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 12 untuk diperlengkapi. Ini waktunya Tuhan untuk memperlengkapi Efesus 4 ayat 12. Ya. Haleluya. Masih kita harus bersyukur kepada Tuhan. Baca. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Iya. bagi pekerjaan pelayanan, Iya. bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya. Saudara-saudaraku, ini waktu yang dimaksudkan. Waktunya Tuhan. Dia bekerja seperti dia berkata, ya, Bapakku bekerja, aku pun bekerja hari ini. Dan memang dia bekerja melalui pengungkapan rahasia firman, melalui hamba-hamba orang-orang kudusnya. Maka sasaran dan tujuannya adalah melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kalau Maria tidak mau melengkapi pelayan-pelayan sesuai ayat yang telah kita baca tadi, maka tidak pernah terjadi perubahan apapun. Tidak pernah terjadi perubahan apapun. Tapi ingat baik-baik, waktunya Tuhan akhir zaman ini dan sekarang sedang bergerak adalah blok pembangunan tubuh Kristus. Inilah proyeknya Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Jadi saya dilengkapi oleh Allah. Saya dipakai, kalaupun saya dipakai untuk melengkapi saudara, adalah ingat baik-baik, proyek kita yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita adalah pembangunan tubuh Kristus. Ya, apa itu pembangunan tubuh Kristus? Saudara-saudaraku, orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, ya, orang-orang yang telah dibeli oleh Tuhan, maka orang itu sudah menjadi milik Tuhan. Dan orang ini harus dibangun. Dibangun. Harus dilahirkan. Dilahirkan. Dilahirkan dari darah, lahir dari air, lahir dari roh. Ini sasarannya supaya menjadi tubuh. Jika tidak dilahirkan dari darah, air, dan roh, maka tidak akan pernah sampai untuk terbentuk menjadi tubuh Kristus. Apa itu darah? Ini bicara penebusan. Apa itu air? Ini berbicara baptisan air. Mati bersama Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Apa itu dengan roh? Ini bicara pemateraian Allah. Ini bicara tentang pemateraian Allah. Sebab gereja Tuhan yang dimaterai adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan harus relakan diri setiap hari untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang lahir dari darah, air, dan roh ini, maka terus akan dibangun dan diisi supaya mengalami pertumbuhan
diberi makan, dan minum oleh firman Allah. Itu berarti gereja yang telah dilahirkan itu harus tergembala. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membaringkan aku di rumput hijau dan menuntun aku ke air yang tenang. Itu bicara apa? Penggembalaan, tergembala. Jika telah dilahirkan oleh kuasa darah Yesus, oleh air dalam baptisan, bicara pertobatan atau materai pertobatan, dan dipenuhi Roh Kudus, wajib berada dalam lingkup rumah penggembalaan dan dengar-dengaran kepada suara penggembalaan. Wajib dengar-dengaran kepada suara penggembalaan. Disitulah kita diisi dan makan. Dan yang diisi dan terus makan ini terus digodok oleh Allah. Digodok oleh Tuhan. Dan sekarang waktu penggodokan itu, dan sama seperti yang saya ucapkan awal tadi, kita bagaikan ditampi atau dibersihkan oleh Tuhan. Dan yang telah bersih, konteksnya dewasa, inilah yang dikenal sebagai tubuh Kristus. Jadi, kalau belum lahir baru dengan benar, jangan pernah engkau menyebutnya tubuh Kristus, tidak. Kita harus tahu tahapannya, kapan layak disebut sebagai tubuh Kristus. Ya, kapan? Nah, orang kalau sudah serampangan berpikirnya, ya, dan memang tidak mau diajar, Allah, karena aku udah percaya udah tubuh Kristus itu orang bandel itu, saudaraku. Orang jugul itu. Ya, diajar mendetail begini, saudaraku, jalurnya dia, Allah udah percaya aku. Ya, udah tubuh Kristus aku. Begitu. Itu orang keras hati nggak akan bisa dirubah itu, saudara. Tapi ini urutan ini yang benar. Ini Injil yang benar. Yang hari-hari ini ku beritakan kepada saudara adalah Injil yang sesungguhnya. Ya, Injil yang sesungguhnya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Memang itu harus. Saudara-saudaraku, supaya kita menjadi tubuh Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan dalam materi pemberitaan firman Allah. Jika doktrinnya keliru, salah. Jangan pernah berpikir bisa diubah di tengah jalan. Tidak bisa. Dia harus kembali dari awal dibentuk tadi. Ketika dasarnya sudah salah, maka tidak mungkin bangunan dilanjutkan. Maka bongkar dulu ya dasar itu. Bangun kembali pondasinya benar. Harus di atas batu karang Yesus Kristus dan kebenarannya. Baru bisa dibangun benar. Mau diperbagi di atas nggak bisa. Nggak bisa. Ya, makin dibuat tinggi, walaupun dipoles pasti sebentar pasti roboh. Karena tidak mengikuti bestek yang benar. Pondasi yang salah. Tidak bisa diperbaiki, saudara. Jadi pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari dasar yang benar. Dan ini waktunya Tuhan dalam kegerakan itu. Dalam ayat yang ke-11, inilah jabatan-jabatan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada jabatan lain yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa memperlengkapi. Ayat 11 baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, saudara-saudaraku, rasul-rasul itu tidak ada bisa tambah rasul lagi. Kalau ada yang mengaku rasul-rasul, tidak ada bisa. Sebab rasul itu Alkitab katakan, itulah yang menetapkan dasar pengajaran firman Allah. Ya, rasul perjanjian baru itu adalah kitab yang ditulis oleh para rasul. Itu sebabnya Yesus berkata harus berdiri di atas dasar pengajaran rasul-rasul dan para nabi. Ya, jadi tidak bisa nambah. Kalau ada yang mengaku rasul-rasul, itu waduh, rasul apa namanya? Saudara. Ya, tidak bisa nambah. Ya. Kemudian nabi. Nabi itu konteks pemberitaan firman dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama,
perjanjian baru. Perjanjian lama itu nabi-nabi, kemudian perjanjian baru itu rasul-rasul. Itu berarti ya inilah yang melengkapi kita. Alkitab. Yang ketiga adalah pemberita-pemberita Injil. Nah, siapa itu pemberita Injil? Ya penginjil. Evangelis. Jadi kalau saudara seorang evangelis, maka ingat tugasmu ada sebagai penginjil. Ya, itu tugasnya. Tapi dasarnya adalah pengajaran rasul dan para nabi. Kemudian adalah gembala-gembala. Nah, saya dipanggil menjadi gembala kecil. Dan saya pun harus mengerti tugas dan tanggung jawabku untuk memperlengkapi, ya, sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang berikutnya adalah pengajar-pengajar. Pengajar-pengajar ini adalah karunia mengajar, ya, dan ciri khas hamba Tuhan pengajar itu, dia akan menyampaikan pemberitaan firman dari ayat-ayat firman Allah yang berkaitan satu dengan yang lain. Dan ayat itulah yang menjelaskan maksud dan tujuan Allah di dalamnya. Beda dengan penginjil. Penginjil pakai satu ayat. Dia tantang jiwa-jiwa untuk menerima Yesus Kristus. Dan dia diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan dia tantang juga roh-roh kegelapan yang ada di situ. Dan menantang juga penguasa teritorial yang ada di situ. Itu penginjil. Itu penginjil. Ya. Penginjil itu harus berani berkata, "Hei, kalau ada dukun-dukun di sini, kalau ada roh-roh kegelapan di sini, silakan kau bikin mainmu, aku bikin mainku." Itu baru penginjil, saudara. Ya. Kalau ada orang kerasukan setan langsung penginjil pergi, itu bukan penginjil. Saudara tahu itu apa? Ada orang kerasukan setan, katanya dia penginjil, tapi dia malah pergi. Itu penginjil apa? Bukan penginjil. Siapa itu? Pengecut. Pengecut. Anak Tuhan jangan ada pengecut. Haleluya. Haleluya. Ada tetanggamu kerasukan setan, kau pura-pura nggak tahu, pura-pura tuli. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mengerti. Itu namanya jemaat pengecut. Tangkap kepalanya langsung. Ya. Teriakkan nama Yesus Kristus. Dan ingat baik-baik, andai pun kamu dipakai melepaskan orang itu, belum tentu hidup juga benar. Jangan langsung kira kalau sudah bisa melepaskan orang kerasukan setan, langsung menganggap dirimu sudah benar. Belum tentu benar. Ngeri ya? Ini kalau kita mendalam firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih, ya, kita bisa tahu. Belum tentu benar. Itu sebabnya orang-orang yang mengaku-ngaku kepada Tuhan, "Ami sudah mengusir setan demi namamu," ditolak sama Tuhan kan? Belum tentu benar. Karena orang-orang yang ada berkumpul di situ, ada yang belum percaya kepada Yesus, sementara mulutmu memanggil Tuhan dan memproklamirkan nama Tuhan, dan Tuhan hadir di situ, bukan karena kamu, tapi karena dia membela namanya di situ. Ya. Dan orang-orang yang ditolak sesuai dengan Matius pasal 7 itu, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tidak menyadari hal yang demikian. Sehingga dia sombong, minta jasa kepada Tuhan. "Kami sudah bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu." Tuhan bilang, "Enyah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu." Ya, aku tidak pernah ginosko dalam bahasa Yunani. Aku tidak pernah menikmati kamu. Ngeri ya? Ini kalau kita mendalam firman Tuhan, saudara aku yang kasih. Ya, makanya kalau dengar pengajaran ini kadang-kadang ke kiri pun mau kemana ini? Mau ke kanan susah kayaknya. Ya, dirantai ke kiri, rantai ke kanan supaya apa? Maksudnya supaya jalannya lurus. Supaya lurus. Ya, begitu.
Nah, dalam ayat 11 tadi saya balik kepada topik ini, saudara-saudara. Jadi ada 5 jabatan ini, dan 5 jabatan ini tidak boleh ditambah-tambah lagi, saudara. Ya, rasul, nabi, kecuali karunia. Kecuali karunia, jabatan tidak bisa, karunia boleh. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam karunia nabi. Saya bisa dipakai Tuhan tiba-tiba langsung huncuk sama you punya dosa. Saya tidak pernah tahu dosamu apa. Tapi saya tiba-tiba Tuhan gerakkan bicara dan menunjuk dosamu. Itu karunia nabi, dan itu pun terjadi ya karena Tuhan mengasihi kamu, bukan karena saya hebat, enggak juga. Ya, tapi karena Tuhan mengasihimu. Ya. Demikian para rasul. Ya, karunia untuk mengembangkan pelayanan seluas-luasnya. Itu karunia, tapi bukan rasul. Ini harus dipahami, saudara. Tapi kalau pemberita Injil, iya ada sampai hari ini. Gembala-gembala iya, pengajar-pengajar iya, ada sampai hari ini. Semua bertujuan untuk memperlengkapi. Saudara-saudara, bicara tentang waktunya Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 ini, kembali dulu kepada kalimat atau kalimat pendek tadi yang berkata dalam ayat 12 itu, pembangunan tubuh Kristus. Saudara, perbuatan besar Allah di hari zaman ini adalah pembangunan tubuh Kristus. Ya, pembangunan tubuh Kristus. Kitalah sebagai tubuh Kristus jika telah lahir baru. Jika telah lahir baru, kita akan menjadi tubuh Kristus. Sebelum lahir baru, belum disebut sebagai tubuh. Dan kalau sudah tubuh, pembelaan Tuhan ada pada saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita sebagai tubuh ada pembelaan Tuhan kan? Ada. Alkitab sudah bilang kok, siapa yang berani menyentuh bait suci Tuhan, maka dia punya urusan dengan Tuhan. Itu. Punya urusan dengan Tuhan. Nah, ini teman saya yang kena COVID ini, saudara. Ya. Ini pakai masker pun kan gak ada susahnya pakai masker kan? Coba ini pakai masker nih. Susah nggak pakai masker nih? Kan gak susah kan? Tapi kadangkala saudara-saudaraku raun-raun nggak pakai masker. Aku baca di media sosial. Pokoknya saya ini anti pakai masker katanya saudara. Saya sudah selipkan 250 ribu di sudut-sudut kantong saya. Kalau saya ditangkap disuruh denda, saya kasih bayar 250 ribu. Yang pasti saya tidak mau pakai masker. Wah, ini pakai di YouTube pula itu saudara ngomongnya. Saudaraku, kalau pemerintah saja yang oleh Alkitab katakan adalah orang yang diangkat oleh Tuhan, itu pun tidak bisa kita dengarin. Ya, nanti lama-lama kita keliru jadi orang Kristen loh saudara. Saya percaya kepada Tuhan, enggak kepada pemerintah. Waduh, keliru. Harus banyak ayat kita buka, kita buang dalam Alkitab. Banyak ayat dalam Alkitab harus kita buang. Berkaitan bagaimana Tuhan yang memilih dan mengangkat pemerintah. Ya, harus kita buang dulu ayat itu. Baru kita bisa ngomong demikian, saudara. Nah, saya selalu ingatkan begitu, ya. Tapi saudara-saudara yang kasih, ya, kalau saudara juga mau uji coba, seperti apa kena COVID itu, ya suka-suka aja lah, terserah, ya kan. Nah, saya pun saudara-saudaraku kasih mengerti kalau pakai masker ini kadang-kadang gak enak, karena napas yang dikeluarkan itu pula yang ditarik lagi ke dalam. Ya, sudah keluar apa itu CO2 ya, ya masuk lagi. Aturannya oksigen dong yang masuk ke dalam, tapi tidak mau. Kenapa? Ya ini memang dunia kita udah seperti ini. Tuhan sudah izinkan seperti itu, saudara. Ya,
Dan itu sebuah pelatihan ketaatan. Taatlah. Ya, lakukanlah seperti itu. Karena memang dunia kita sekarang sudah seperti itu. Karena itu tidak merusak iman percaya. Andai itu mengganggu iman percaya, saya tidak akan mau. Mau diapain pun, mau ditangkap, terserah. Tidak akan mau. Ya, saudara-saudaraku kasih. Tapi kalau ini tidak mengganggu iman percaya, masih ada kaitannya dengan ketaatan kepada pemerintah, saya lakuin. Ya, saya lakuin, saudara. Nah, tapi kalau sudah bertentangan, wah udah. Nah, saudara-saudaraku, pembangunan tubuh Kristus ini bicara kehidupan kita yang dijadikan menjadi tempat kediaman Allah. Tempat Tuhan meletakkan kepala. Sebab kepala itu harus ditaruh di atas tubuh. Gereja Tuhanlah sebagai tubuh Kristus dan Yesuslah kepala gereja. Sebelum tubuh dibentuk, maka tidak pernah kepala bisa diletakkan. Tidak pernah bisa kepala ditaruh. Itu berarti sebelum kita diperlengkapi oleh Tuhan, selamanya Yesus tidak pernah hadir sebagai kepala. Tidak akan pernah. Ya, Imamat 26 ayat yang ke-11. Imamat yang ke-26 ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan. Imamat pasal 26 ayat 11. Yuk. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Oh ya, saudara-saudara, perhatikan. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu. Ini bicara kaitannya dengan tubuh Kristus. Kita sebagai bait suci Allah. Haleluya. Ya. Dan ketika sudah ditempatkan kemahnya, dan gereja sudah menjadi kemah suci Allah. Ya. Terus? Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Iya. Saat itulah Tuhan menjadi bergirang hati. Tapi kalau tidak terbentuk kemah suci, atau tidak terbentuk tubuh Kristus, Tuhan bilang, muak. Apa saudara? Muak. Ngerti muak? Muak. Ya. Nek. Jadi ada kalanya Tuhan melihat orang Kristen itu nek, muak. Ya. Makanya jangan sekedar jadi orang Kristen. Anak-anak Tuhan saya bilang jangan sekedar orang Kristen. Kepada pemuda sendiri pun saya sampaikan. Seringkali saya sampaikan. Untuk urusan jodoh, bukan sekedar calonnya itu kan orang Kristen. Ya, kan orang Kristen. Jodoh itu bukan sekedar orang Kristen, tapi betul-betul anak Tuhan. Haleluya. Tapi Pak gimana Pak, sulit dapatnya itu. Ya udah tahankan. Tahankan. Jomblo lah Pak, ya jomblo nggak apa-apa. Pusing amat. Ya. Ini saya sama Ibu Gembala dulu, saudaraku. Ya kan? Dulu kawan akrab saja, pelayanan keliling-keliling. Ya kan? Dulu pun tidak ada pernah hati dia sama saya punya hati pun tidak ada. Ya kami kompak saja. Ya, kompak saja gitu. Tiba-tiba aja cinta itu muncul di hatiku dan di hatinya. Begitu kan, Mak? Tiba-tiba saja, saudaraku. Ada itu. Kok jadi aneh gitu loh. Dia pun melihat saya kok jadi aneh gitu. Maka tadi malam saya bilang sama pemuda, kami tidak pernah mengenal kata pacar. Saya dan ibu ini tidak pernah bicara pacar. Tidak pernah. Saya tidak pernah sebutkan saya punya pacar, enggak. Istilah kami adalah kekasih. Jadi saya dengan ibu kekasih. Ya, tidak pernah ibu ini bilang, pacarku itu jangan kau ganggu itu, enggak ada itu. Bicara kekasih. Karena kami sama-sama di rumah Tuhan. Sama-sama di rumah Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Ya.
maka prosesnya pun enak. Maka ini pemuda, pemudi, maka orang kalau mau ditemani, yang kalian bilang, istilah kalian pacar kalian itu, lihat dulu siapa dia. Lihat dulu, ya. Jangan yang cewek bilang, yang penting laki-laki ganteng. Waduh, antikristus lebih ganteng loh, saudara. Ya. Oh, yang penting cantik dia, bidadari. Aduh. Di Timur Tengah sana paling banyak itu yang bidadari, saudara. Ya. Kalau soal itu, ya. Makanya kecantikan menurut Alkitab itu, saudara-saudaraku, bukan kecantikan jasmania yang terukir di dalam diri batinnya. Tapi siapa yang mau menerima kalau cuman batinnya yang cantik? Hah? Kalau cuman batin yang cantik, tapi rupanya jelek, siapa yang mau? Tak banyak orang yang bisa mengerti. Kalau saya dulu sama Ibu Gembala, ya memang tiba-tiba saja begitu. Nah, tiba-tiba langsung, wah ini nggak bisa dibiarin nih, harus cepat-cepat ngomongnya nih. Langsung ngomong, nggak ada nunggu-nunggu, langsung. Ya, aku bilang aku suka sama kamu. Kamu mau nggak? Mau. Ah, udah. Ya, kalau mau 6 bulan. Ya. Bertemannya 6 bulan. Ini habis Imlek lagi, habis Lebaran lagi. Terus lebaran, janji terus, enggak pernah kawin, saudaraku. Dari tahun monyet sampai tahun kambing enggak kawin, saudara-saudara. Ini 6 bulan. Ya. Nih, saksinya. Lewat 6 bulan putus. Maka benar, pas. Jadi saya tahu tanggal berapa saya mengatakan aku jatuh cinta sama dia. Tanggal 28 Maret. Maka tanggal 28, apa tuh? September ya. September, bulan 9 kan? Ya, begitu ya. Ah. Oh ya, pada 28 Februari, 28 Februari, saya sampaikan itu, dan tanggal 28 Agustus lah harus kami menikah. Begitu kami bilang tanggal 28 harus menikah. Kalau tidak tanggal 29 kami udah putus nih. Abang iparku datang, calon mertua datang, orang tuaku datang. Kalian ini salah pilih tanggal katanya. Ngerti maksudnya? Kalau udah tanggal 28 itu ngerti maksudnya enggak? Kenapa kalian menikah di tanggal tua? Siapa yang mau datang di tanggal tua menikah? Akhirnya runding. Kami bilang itu ketetapan kami. Kemudian orang tua yang bilang apa itu? Merayu kami. Geserlah tanggal 3 lah. Maka tanggal 3 bulan 9 kami menikah. Telat 5 hari. Karena sudah perjanjian. Gitu. Ini dari tahun kambing, tahun monyet, tahun apa lagi saudaraku. Tahun naga. Balik lagi saudara-saudaraku. Hanya cuma cerita cinta doang saja. Ya. Ini. Maka laki-laki yang seperti itu putusin cepat-cepat. Cewek-cewek pun yang begitu putusin cepat-cepat. Ya. Sudah. Haleluya. Loh, makin lama kau pacaran makin kegatalan kau kan? Betul gak? Pasti kau kegatalan. Tapi kalau ambil waktunya begitu, kita pun bisa menahan diri. Kita bisa karib. Tujuan kita jelas. Begitu. Haleluya. Nah, kalau yang sudah menikah ini sudah lewat lah ya kan? Yang muda-muda ini sekarang. Haleluya. Ya. Kalau nggak jelas-jelas nggak usah. Ini kok jadi arah ke situ ini saudaraku kasih. Saudara, jangan sampai Tuhan muak ya kan. Alkitab bilang dalam Imamat pasal 26 ayat 11, aku akan menempatkan kemah suci di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak.
melihat kamu. Waduh. Ya. Terkenang terus. Tuhan itu sepertinya terkenang. Tidak bisa berdiam diri. Selalu itu. Ya. Ibaratkan begini saudara, Tuhan sedang mengarahkan perhatiannya ke daerah, katakanlah benua Afrika gitu kan. Wah, tapi dia nggak bisa menahan diri, langsung diliriknya. Oh, ini silalahi ini. Selalu diingatnya saya, saudaraku. Oh, katanya kan enak kali kan. Saudara pun begitu juga kan. Langsung diingatnya. Oh, kamu ya. Ya gitu. Haleluya. Enak. Saudara-saudaraku. Tapi kalau Tuhan bilang begini, muak katanya. Sama aja, enggak kulihat pun enggak apa-apa. Kan begitu. Yeah, kata Tuhan saudara, namanya pun muak. Dimuntahkan oleh Tuhan. Itu kalau tidak terbentuk sebagai tubuh. Ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Ya. Dan aku akan menjadi Allahmu. Ya. Dan kamu akan menjadi umatku. Nah, kalau sudah jadi tubuh Kristus, Tuhan bilang, aku hadir. Ketika kita punya pergumulan, angkat tangan, berdoa, seperti Asa berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa yang bisa bertahan melawan bangsa yang besar? Kami ini lemah, kata Asa sama Tuhan. Mereka ada 1 juta pasukan orang Ethiopia datang menyerang dia. Tapi dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Walaupun Asa sebagai pasukan yang kecil. Ya, pasukannya kecil. Pasukan Yehuda hanya ada 300.000. Pasukan Ethiopia datang 1 juta orang. Menang. 1 juta dibantai. Ya, kenapa? Karena aku hadir di tengah-tengah kamu. Maka pastikan hai suami-suami, Tuhan hadir dalam nikah keluargamu. Haleluya. Pastikan itu, hadir. Yang mungkin ada problema dalam hidup pribadi saudara. Ini minta Tuhan hadir. Maka dia akan menyelesaikan dalam hidup saudara. Menyelesaikan yang terbaik. Ya, aku hadir di tengah-tengah kamu. Ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu Ya. yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya. Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Iya. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu. Ya. Dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Aku membawa kamu keluar. Ya. Aku mematahkan kuk yang di atasmu. Haleluya. Dan kamu bisa berjalan tegak. Dan kamu bisa berjalan tegak di dalam Tuhan. Ketika hidup kita ini sudah dijadikan menjadi bait suci Allah, atau dibentuk menjadi tubuh. Sekali lagi saya akan gali sedikit mengenai kalau resikonya nanti kalau sudah Tuhan muak. Resikonya apa? Ya, ini perlu kita sadari saudaraku, apakah dari pembacaan ayat dalam Yeremia 14 ayat 19. Yeremia 14 ayat 19 itu, apakah saudara, apakah juga keluarga saudara, ya, termasuk orang yang sudah muak Tuhan melihatnya. Haleluya. Sebab inilah tanda-tanda orang yang di mata Tuhan, Tuhan sudah muak melihatnya. Seperti ini saudara-saudaraku. Mari kita cek, baca. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Iya. Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Iya. Mengapa kami kau pukul sedemikian? Nah ini perhatikan saudara, ada 3 poin penting. Ya, ciri-ciri hal yang menunjukkan bahwa Allah sudah muak. Ya, dia turun tangan bukan memberi damai sejahtera, tapi juga melepaskan pukulan-pukulan. Ya, dia memukul. Kemudian yang kedua, terus hingga tidak ada Hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami.
Teruskan, selesaikan dulu. Kami mengharapkan damai sejahtera, Iya. tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Iya. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Iya. Ini mari kita simak. Ini tanda-tanda bahwa Allah muak. Ya, bahwa Allah sudah muak. Ya. Kehidupannya selalu ditandai dengan pukulan-pukulan. Ya. Meminta kesembuhan, bukan datang kesembuhan, tapi yang datang justru kengerian. Ngeri. Jadi sakit penyakit, tapi tidak ada kesembuhan. Yang ada justru kengerian, bertambah, dan terus bertambah. Dan yang ketiga, tidak ada damai sejahtera. Tapi justru yang datang sesuatu yang tidak baik. 3 poin ini tandanya bahwa Allah muak. Itu sebabnya saudaraku, ya, kalau kita manusia atau orang Kristen yang seringkali membuat Tuhan kesal, ya, seringkali membuat Tuhan marah. Ini waktunya kita harus dipulihkan, ya, supaya jangan nanti turun tangan Tuhan, memukul, tidak ada kesembuhan, dan kehilangan damai sejahtera dalam hidup. Ya, ini harus kita berhati-hati, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, dan kalau sudah keadaan seperti ini, Allah muak. Mari kita lihat dulu di pasal 15, Yeremia pasal 15, ayat 1 dulu baca. Tuhan berfirman kepadaku, Iya. sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, Iya. hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Kalau sudah Tuhan muak, saudaraku, sekalipun Musa, Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak berbalik kepada bangsa ini. Terus? Usirlah mereka dari hadapanku, Iya. biarlah mereka pergi. Biar mereka pergi terus. Dan apabila mereka bertanya kepadaku, Ya. kemanakah kami harus pergi? Terus? Maka jawablah mereka, Jawab. Apa beginilah firman Tuhan. Iya, terus? Yang ke maut, ke mautlah. Mau, terus? Yang ke pedang, ke pedanglah. Iya, terus? Yang kelaparan, kelaparanlah. Iya. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Iya, ngeri, saudara. Ketika Tuhan sudah muak, dibiarin sama Tuhan. Tapi kenapa tadi Tuhan bisa muak? Karena kita tidak mau dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus kan menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan tersenyum melihat kita. Gitu loh saudara. Ya, tenang. Tapi kalau Tuhan muak, kemana lagi kami pergi Tuhan katanya? Ya udah ke mautlah kau. Ke pedanglah. Ke kelaparan, ketawanan. Nah, coba kalau dibaca lagi terusnya. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pedang untuk membunuh. Pedang, terus Anjing-anjing untuk menyeret-nyeret. anjing-anjing ini bicara tentang penyesatan. Ini juga berbicara tentang serigala. Ya, serigala ini juga penyesatan. Kemudian Burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Iya. Untuk memakan dan menghabiskan. Saudara-saudaraku yang kasih, ini juga bicara burung-burung itu kalau kita wahyu mengatakan kenajisan, burung najis. Kenajisan. Ya, itu akan membunuh, memakan habis. Kenapa? Karena tidak terbangun bait suci. Tapi kalau terbangun, wow. Yesaya pasal 62 terakhir untuk siang hari ini. Ayat 1 dulu baca. Ya. Haleluya. Yesaya 62 ayat yang pertama. Puji Tuhan. Yuk. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Iya. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Iya. Sampai kebenarannya bersinar cahaya. Iya. Dan keselamatannya menyala seperti sulu. Katakan amin dulu. Amin. Amin. Ini pernyataan Tuhan lewat ungkapan Yesaya kepada Sion,
gereja Tuhan yang terbangun sebagai bait suci Allah, sebagai tubuh Kristus. Aku tidak dapat berdiam diri. Wow, terkenang. Ya. Kemudian tidak dapat tinggal tenang. Tidak dapat tinggal tenang. Tuhan itu selalu memikirkan kita. Ya, selalu memikirkan kita. Kita ada di kepalanya Tuhan. Kita ada di hatinya Tuhan. Dan ketika kita ada di hatinya Tuhan, waduh, maka seluruh perhatiannya terfokus kepada kita. Maka dari awal saya katakan, harus kita mengerti waktunya Tuhan. Haleluya. Mengerti waktunya Tuhan. Siapkan kita diperlengkapi oleh Allah. Ya, supaya nama Tuhan, mata Tuhan, dan hati Tuhan tinggal di dalam hidup kita sepanjang masa. Ya, dulu masih ingat ada ayat kita buat di sini? Di depan, kita pindah ke depan, sekarang di samping. Ya, itu. Tawarik pasal 7 ayat 16 dan 17. Saudaraku, hati Tuhan ada diam. Hatinya, namanya, dan mataku, kata Tuhan, akan tinggal di situ sepanjang masa. Atau mungkin bisa dibaca Pak, 1 Tawarik pasal 7 ya. Kalau nggak salah 16 dan 17 ya. Coba cek dulu. Bukan ya? 1 Tawarik pasal yang 7 ya. Ayat berapa? 1 Tawarik, 2 Tawarik Pak, 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 7, sorry. 2 Tawarik pasal 7. Ayat 16. Haleluya. Iya, oke. Sama-sama kita baca yuk sebagai ayat penutupnya. Oke, ini kalau sudah tubuh Kristus terbangun. Sama-sama 2, 3. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Katakan amin. Amin. Jadi, ya, mata Tuhan, hati Tuhan, apa setelah tadi? Ya, nama Tuhan. Namanya, matanya, hatinya ada di situ sepanjang masa. Di mana? Di rumah yang dikuduskan, yang disebut tadi tubuh Kristus. Perhatiannya besar. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih, percayalah, ketika kita sudah jadi tubuhnya, maka inilah yang dikerjakannya, diperbuatnya, perlindungan yang sempurna. Maka jangan pernah takut dengan keadaan yang menggentarkan di dalam dunia ini. Tapi mari kita takut akan Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Tuhan memberkati pemberitaan firman Allah yang kita dengarkan pada saat siang berbahagia ini. Mari kita siapkan diri untuk waktu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ya, haleluya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban.
kasih Tuhan. Biar hidup kami selalu dipenuhi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan syukur kami hanyalah bagi Amin. Allah yang begitu mengasihi dan Amin. menyayangi kami. Sampai saat ini kami boleh merasakan anugerah kasih-Mu yang melimpah bagi hidup. Amin. Kami boleh ada pada saat ini ya Tuhan. Amin. Kami boleh datang beribadah semua karena anugerah Amin. Tuhan. Haleluya. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Haleluya. Supaya kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami melihat Tuhan dari Haleluya. kebenaran firman, Amin. binasa keji juga berdiri di ruang suci. Haleluya. Tetapi kami bersyukur siang hari ini. Amin. Kami boleh beribadah kepada Engkau. Amin. Kami bersyukur dan kami boleh menikmati kuasa. Amin. Amin. Kami boleh menikmati kebenaran firman Amin. yang boleh membentuk kami terus Amin. Tuhan. Biar kami relakan terus hati kami Tuhan Amin. diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Supaya kami dipersiapkan menjadi tubuh Kristus. Amin. Supaya kami menjadi tubuh-Mu Tuhan. Amin. Dan layaklah Engkau Tuhan menjadi kepala bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar semua kami umat-umat-Mu Tuhan. Amin. Engkau persiapkan kami Tuhan. Amin. Lewat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Amin. Selalu itu yang mendandani kami Tuhan. Amin. Menuntun kami Tuhan. Amin. Kami dipersiapkan untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin. Memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Amin. Lewat dari apa yang ada dalam hidup kami. Lewat perbuatan kami, tuturkanlah kami Tuhan. Amin. Pada yang Tuhan memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Terima kasih Bapak yang Terima baik. kasih. Terima Ada banyak kasih. kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Haleluya. Tapi kami yakin dan percaya kuasa darah Yesus yang Amin. menutup bungkus kami dan melayakkan kami. Amin. Menolong dan memampukan kami. Amin. Supaya kami tetap berjalan di dalam Engkau Tuhan. Amin. Benar. Hati kami tidak tertuduh Tuhan. Tapi hati kami boleh merdeka saat ini. Amin. Saling mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Amin. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih ya. Terangi terus kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Itu yang bisa menuntun kami masuk pada rencana-Mu Tuhan. Amin. Biar kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Amin. Kami mengerti waktunya Tuhan. Amin. Bahwa waktu-Mu sudah sangat singkat Tuhan. Amin. Kedatangan-Mu tidak akan ditangguhkan lagi. Haleluya. Biar kami umat-umat-Mu Engkau persiapkan Bapa. Biar kami jangan menolak Engkau Tuhan. Sehingga Amin. Tuhan muak melihat kami Tuhan. haleluya. Tetapi kami mau merebut hati Engkau ya. Amin. Kami mau merebut hati-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang mengerti akan kehidupan kami. Tolong pribadi lepas pribadi kami umat-Mu Tuhan. Biar kami tetap berjalan di dalam Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman. Iya. Biar Engkau perlengkapi terus hamba-Mu. Engkau percayakan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran Amin. firman-Mu. Baik di tengah-tengah pengembalaan Tuhan. Baik Amin. bagi jiwa-jiwa Tuhan yang di luar sana. Yang Engkau Amin. percayakan lewat hamba-Mu. Baik Iya. lewat pendengar live streaming Tuhan. Iya. Ada banyak yang diberkati lewat firman Tuhan Haleluya. yang disampaikan. Biar Engkau tetap pakai hamba-Mu dalam hidup akan takut akan Tuhan, dalam kekudusan yang dari Engkau Amin. Tuhan. Dan kami berdoa tetap biarlah mohon kemurahan-Mu Iya. memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan Tuhan, Amin. perpanjangan umur, Amin. sampai waktu yang Tuhan berikan untuk terus melayani Engkau Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa Iya, yang terima baik. kasih. Bahkan kami semua umat-Mu, Engkaulah yang menjadi penolong kami Amin. Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Amin. Di tengah-tengah bencana wabah penyakit yang melanda Tuhan. Iya. Kami tidak perlu takut Tuhan. Haleluya. Tetapi kami terus berserah kepada Engkau. Amin. Allah
lakukan dengan takut akan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Engkau yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang mereka boleh hadir pada siang hari ini. Dalam segala keluh kesah, beban berat, sakit penyakit yang mereka bawa. Tetapi biar Tuhan semua dipertaruhkan di bawah kaki. Engkau sanggup membela dan menolong. Engkau sanggup menyembuhkan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau berhadiran di tengah-tengah kami. Sehingga sakit penyakit kami pun Engkau sembuhkan. Haleluya. Seorang ibu yang memohon doa dari tengah-tengah umat-Mu. Yang memohon belas kasihan daripada Tuhan. Lewat penyakit yang dideritanya Tuhan. Kami bersama mengangkat tangan. Turun kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Sekalipun ada tantangan Tuhan, bagaikan duri di dalam daging, tetapi biar itu memacu semangat rohani kami untuk kita berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Tim dokter yang akan menanganinya juga Tuhan, yang memberkati. Serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau ada pergumulan-pergumulan lain di tengah-tengah umat-Mu, Engkau lah yang menjadi jawabannya Tuhan. Biar satupun kami tidak ada yang kecewa dan putus asa, tetapi tetap berharap hanya kepada Yesus Kristus yang sanggup membela dan membuka jalan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga tetap berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan menolong bangsa kami. Engkau menolong penduduk di bangsa kami Tuhan. Umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Biar mereka juga boleh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, Engkau jauhkan dari huru hara Tuhan, dari keributan Tuhan, dari provokator yang akan merusak negara kami ini Tuhan. Mahasiswa atau siapapun yang tidak bertanggung jawab menebarkan keonaran, biarlah itu Tuhan Engkau sadarkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan Engkau yang membela Tuhan bangsa kami, bahkan dari kemerosotan yang terjadi Tuhan, bahkan wabah yang melanda Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami yang kami kenal yang terkena penyakit COVID Tuhan, tapi kami tahu walaupun mereka kena Tuhan, ada kekebalan tubuh yang Tuhan berikan, ada imun yang dari Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap saudara-saudara kami yang terkena, bahkan saudara kami yang ada di Pulau Batam, bahkan saudara kami juga yang ada di Kandis ini Tuhan. Engkau yang lebih tahu mereka. Tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biar darah Yesus, rasa bilur-Mu yang menyembuhkan mereka Bapa. Biar Engkau yang menolong Tuhan. Biar Engkau berikan kekebalan tubuh Tuhan lewat kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada yang kena penyakit yang lain Tuhan. Engkau lah yang menolong Tuhan. Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih. Pemimpin negara kami juga Engkau menolong Tuhan. Bahkan Bapak Presiden kami sampai kepada tingkat yang terendah Tuhan, Engkau tetap yang menolong Tuhan. Biar roda pemerintahan ini juga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan tetap yang dipermuliakan. Orang-orang Tuhan yang teraniaya, orang-orang yang kelaparan Tuhan, fakir miskin, janda-janda Tuhan. Kami doakan biar Engkau tetap memberikan penghiburan dan kekuatan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Engkau. Biar Engkau Tuhan yang menolong, mengurapi, memberikan kekuatan kesehatan. Satu hati, satu roh di dalam melayani Tuhan. Di dalam memenangkan banyak jiwa Tuhan. Oh, berita firman-Mu harus sampai Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau akan segera akan datang Tuhan. Tubuh-Mu harus terbentuk Tuhan. Maka Engkau akan segera datang Bapa. Pakailah hamba-hamba Tuhan yang setia dan berkomitmen di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi mereka dengan kekuatan roh-Mu, dengan kekuatan daripada firman-Mu. Itu yang boleh memampukan mereka Bapa. Terima kasih dan terima kasih kami kepadamu Bapa. Kota Kandis tetap kami doakan Tuhan. Biar Engkau yang melindungi Tuhan.
Engkau berikan damai sejahtera Tuhan. Penyakit-penyakit Engkau jauhkan Tuhan. Kalaupun ada yang berdampak kena penyakit, Bapa tetap Engkau yang membentengi. Amin. Terlebih kami Tuhan yang selalu diam di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya ada perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Ada perlindungan-Mu bagi anak-anak Tuhan yang berseru kepada Engkau. Amin. Sekalipun 10.000 rembah di sisi kami, tetapi kami yakin dan percaya Allah kami yang luar biasa akan membela dan memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau tetap hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan sampai ibadah sebentar malam Tuhan, tetaplah Engkau yang hadir Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan, tetapi biarlah roh-Mu itu tetap ada di dalam kami. Amin. Damai sejahtera sukacita-Mu terus melimpah di dalam kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Ada yang kasih. dapat kami panjatkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Allah yang begitu baik nyata perbuatan-Mu dalam kami. Terima kasih dan terima kasih. Inilah semua doa yang boleh kami naikkan Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Amin. Dan kami bersyukur buat kekuatan firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami juga mengangkat tangan berdoa bagi saudara kami yang mengikuti khotbah ini melalui live streaming. Saudara kami yang bernama Ari Henis Tumorang memohon supaya pemulihan dalam kesehatan. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengenal saudara kami Ari Henis Tumorang dalam pergumulan untuk kesembuhan penyakit. Maka jamalah dia di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan dia. Dinyatakan penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya, oleh firman Allah yang didengar, maka penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga mengangkat tangan berdoa untuk saudara kami yang bernama Resti. Berdoa memohon supaya Tuhan mengaruniakan keturunan padanya. Maka kembali kami doakan saudara kami Resti di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang mempersatukan nikah mereka, dan Engkau yang memberikan buah kandungan dalam hidup mereka, dan mereka berharap kepada Tuhan melalui permohonan doa ini. Engkau yang mewujudkan kerinduan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang menghalangi berkat ini turun bagi nikahnya, kami patahkan itu, disucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan pengampunan-Mu turun supaya berkat-Mu juga turun padanya. Kami juga berdoa bagi saudara kami Chris Kilman, memohon supaya Tuhan membuka jalan bagi pekerjaannya. Mari dalam nama Yesus Kristus memohon kemurahan hati Tuhan buat saudara kami bernama Chris Kilman, meminta buka jalan padanya supaya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bagiannya. Kami mohon kemurahan hati Allah. Allah sanggup menolong dia, membuka jalan padanya, biar dalam waktu dekat dia mendapatkan permohonan doa ini dan dia berapat memuliakan Tuhan lewat pekerjaannya. Kami mendoakan Bapak Edi yang positif COVID-19. Kami mengangkat tangan, Tuhan tolong dia, jamah dia. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa maut dipatahkan. Dalam nama Yesus Kristus, kemurahan hati Tuhan mengangkatnya kembali, dan dia dapat memuliakan nama Tuhan saja. Dengarkanlah permohonan kami, dan sudah didoakan Ibu yang ada di tengah-tengah kami, yang pada besok hari akan diperiksa kesehatannya di bagian perut maupun kandungan, apapun nama penyakit itu. Hamba-Mu hanya mengangkat tangan, Engkau yang turun tangan. Tuhan nyatakan belas kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu, sembuhkan dan pulihkan dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas berkat firman. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, dan Kau menguduskan persembahan kami supaya korban kami menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami pulang
dari tempat ini. Kami mengangkat tangan. Tuhan turun tangan bagi kami. Kami sambut kuasa berkat firman-Mu dan kemuliaan yang dicurahkan. Dan kiranya anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, kasih sayang dan cintanya Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan memeliharakan kehidupan kita bersama pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima berkat agung sorga dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yakin percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bisa tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Iya. Silakan duduk atau boleh mengumpulkan persembahan. Terima kasih buat saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini, dan bagi saudara yang khusus memohon doa, kami tetap akan doakan saudara sampai Allah berbelas kasih dan campur tangan dalam hidup saudara. Tetaplah berpegang pada suara kebenaran bersama saya pendeta Ebenezer Sirait. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.